Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Rizky dengan NIM 857 dengan nama tugas Farinda Harisi. Di sini saya akan melakukan percobaan praktikum jenis dan bentuk gelombang. Jenis percobaan adalah percobaan jenis dan bentuk gelombang. Tujuan percobaan mengamati bentuk dan jenis gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Alat dan bahan adalah selinki, benang, dan karet. Cara kerjanya adalah ambil selinki dan rentangkan di lantai. Ikat salah satu ujung selinki pada tiang yang cukup kokoh untuk menahannya atau dipegang. Ujung yang lain dipegang sendiri. Usiklah ujung selinki yang dipegang dengan cara menggerakkan selinki dengan cepat ke kiri dan ke kanan. Amatilah gelombang yang terjadi pada selinki. Usik lagi ujung selinki berulang-ulang. Amati arah getaran atau arah usikan dan arah rambat gelombang. Gelombang yang terjadi ini disebut gelombang transversal. Ikatlah karet gelang tersebut di tengah-tengah selinki. Lalu usik lagi ujung selinki yang dipegang berulang-ulang. Amatilah karet gelang tersebut. Ketika gelombang berjalan, ikut pindahkah karet gelang tersebut? Adakah energi yang merambat melalui pegas? Ambil selinki dan rentangkan di atas lantai. Usiklah ujung selinki yang Anda pegang berulang-ulang dengan cara menggerakkan ujung selinki dengan cepat ke depan dan ke belakang. Arah rambat gelombang yang terjadi disebut gelombang longitudinal. Hasil pengamatan, apabila ujung selinki digerakkan dengan cara ke kiri dan ke kanan sehingga terjadi rambatan pada selinki tersebut dan bentuk gelombang yang mana gelombang sendiri itu adalah getaran yang merambat. Arah getar dan arah gelombang pada selinki jika digerakkan ke kanan dan ke kiri. Kemudian percobaan tersebut dilakukan beberapa kali. Ternyata arah usikan tegak lurus dengan arah rambatannya. Hal tersebut merupakan gelombang transversal.
di mana gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. 3. Kemudian apabila karet diikatkan di bagian tengah selingki, maka karet juga akan berpindah mengikuti kemana gelombang geraknya selingki tersebut. Karet berpindah mengikuti gelombang geraknya selingki disebabkan karena adanya energi yang merambat melalui selingki. Energi ini berasal dari usikan ujung selingki ketika digerakkan. Dan yang terakhir, apabila selingki diganti dengan menggunakan tali ikat, langkahnya sama dengan selingki, yaitu diikatkan ke salah satu benda dan hasilnya sama. Begitu juga pada tali yang diikatkan akan mengikuti gelombang arah tali itu bergerak. Selingki digerakkan ke depan dan ke belakang, maka rambatan gelombang lurus atau dinamakan dengan gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal itu sendiri adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatannya. Pembahasan. Selingki direntangkan di atas lantai yang licin, salah satu ujungnya diikatkan ke benda yang kokoh. Salah satu ujungnya dipegang, lalu selingki diusik ujungnya dengan cara menggerakkan ujung selingki dengan cepat ke kiri dan ke kanan, sehingga terjadi rambatan pada selingki yang membentuk gelombang. Percobaan dilakukan beberapa kali sampai dapat diamati dan dilihat arah usikan dan rambatan gelombangnya. Ternyata arah usikan tegak lurus dengan arah rambatannya. Hal demikian disebut gelombang transversal, yakni gelombang yang arah getarannya tegak lurus pada arah rambatan gelombangnya. Kemudian percobaan selanjutnya, selingki diberi karet gelang dikaitkan di tengah selingki, lalu ujung selingki yang dipegang diusik secara berulang-ulang. Kemudian karet gelang tersebut ikut berpindah bersama gelombang, dan juga karet gelang berpindah karena adanya energi yang merambat melalui selingki. Percobaan selanjutnya adalah selingki diganti dengan tali tambang, kemudian dilakukan dengan langkah yang sama seperti selingki, yaitu tali diikatkan ke benda yang kokoh dan bagian ujung yang lain dipegang. Percobaan kali ini selingki direntangkan di atas lantai. Salah satu ujungnya diikatkan pada tiang atau dipegang, lalu ujung selingki diusik atau digerakkan berulang-ulang dengan cepat ke belakang dan ke depan. Dan hasilnya adalah arah usikan searah dengan arah rambatannya. Maka gelombang ini dinamakan gelombang longitudinal. Yaitu gelombang yang memiliki arah getar sejajar dengan arah rambatannya. Kesimpulan,
Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Gelombang transversal bentuknya bukit dan lembah. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya searah dengan arah rambatannya. Gelombang longitudinal berbentuk rapatan dan renggangan. Perbedaan antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal terletak pada arah rambatannya, yaitu bila transversal tegak lurus, sedangkan longitudinal searah dengan rambatannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.